Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami dari channel Mendes TV. Pada kesempatan hari ini saya merencana untuk menanam pohon kakao lagi. Ada beberapa lubang di kebun saya ini, lubang yang merupakan penyulaman karena pohon-pohon yang saya tanam sebelumnya itu mati, sehingga ada beberapa yang jaraknya sangat jarang. Ada yang mati pohonnya. Ini rencananya saya mau tanami, ada saya bawa bibit yang sudah disambung. Jadi sahabat tani sekalian, banyak pengalaman teman-teman yang mengatakan bahwa di kebun kakao sambung pucuk itu tanaman penyulam itu sangat susah tumbuhnya, susah tumbuh katanya. Makanya pada kesempatan ini saya akan coba untuk melakukan penanaman sulam di tengah-tengah kebun yang ada yang mati. Sahabat tani sekalian, saya pernah mengatakan di video-video sebelumnya bahwa bertani kakao sambung pucuk itu jangan kita bayangkan akan susahnya, akan seperti dulu kita bertani menanam dengan tanaman benih biji kakao lokal. Karena salah satu sifat bibit sambung pucuk itu adalah tidak mau kalau dia ada naungan. Tidak akan bisa tumbuh dengan baik kalau ada naungan. Terbukti di celah-celah pohon besar, pohon yang sudah besar disulam, yang jarang yang ada mati dulunya, disulam itu susah tumbuhnya. Makanya kalau kita bertani kakao itu kita harus menanamnya di ladang yang lapang, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman. Salah satu kemudahan bertani kakao sambung pucuk yang seperti itu, tidak perlu kita repot-repot menanam tanaman naungan. Kalau dulu itu sebelum kita menanam biji, maka kita harus tanam dulu pohon naungan seperti kayu gamal, mantoro, dan tanaman-tanaman pelindung lainnya. Kalau sekarang sambung pucuk itu tidak. Lebih bagusnya kalau dia ditanam di ladang yang lapang, tidak ada sama sekali tumbuhan. Sahabat tani sekalian, kenapa seperti itu? Karena sambung pucuk itu adalah penyambungan antara bibit bawah dengan entris, yang dimana entrisnya itu adalah entris dewasa. Ini sampai di sini, ini sambungannya, ini ke atas entrisnya, ini ke bawah, batang bawahnya. Jadi antara entris dan batang bawahan ini adalah sangat beda. Yang ini adalah batang yang masih muda, kalau tandanya dia manusia, dia masih balita. Sementara ini sambungannya adalah ranting dewasa. Dalam entris ini, ranting dewasa ini sudah tersedia jaringan pembuahan. Sementara jaringan bawah, ya jaringan yang hanya ada jaringan untuk menyuplai daun, pertumbuhan daun, dan pertumbuhan batangnya sendiri. Sehingga kalau dia ditanam di tempat yang terbuka, maka dia mampu tumbuh karena dia adalah ranting dewasa. Ranting dewasa. Jadi dalam bibit sambung pucuk ini ada beberapa sifat tanaman yang hilang. Setiap bahagian-bahagian dari tanaman itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Batang ada sifatnya, dahan ada sifatnya, ranting ada sifatnya.
sifatnya batang kakao lokal itu adalah tumbuhnya dengan lurus, sehingga kalau kita tanam kakao lokal zaman dulu, dia akan tumbuh lurus, ada yang sampai 1 meter, bahkan ada yang sampai 2 meter, baru dia bertangkai, lurus dia punya batang. Bertangkai, baru dia dari tangkainya ini akan muncul ranting-ranting. Nah, di dalam program sambung pucuk ini, batang dan dahan itu dihilangkan. Dia yang diambil adalah entris yang diambil dari ranting, disambung ke pangkal, lalu tumbuh menjadi ranting dari bawah. Makanya dalam tanaman sambung pucuk itu jarang kita temui, tidak ada kita temui pohon yang tinggi baru kemudian beranting. Dia hanyalah berkisar 20 sampai 30 cm saja kita sisakan untuk menjadi pangkal, kemudian disambung dengan entris yang nantinya akan beranting, akan bertangkai, sehingga modelnya seperti tulang payung, dia beranting dari bawah. Yang dimana ranting itu yang tumbuh adalah ranting dewasa yang siap untuk mengeluarkan buah, tinggal menunggu pendewasaan batang bawaan, kemudian dia berbuah. Sahabat tani sekalian, umur tanaman kakao mulai berproduksi itu berkisar antara 18 bulan sampai 2 tahun. Baik sahabat tani sekalian, kita akan mencoba menanam pohon sulaman di tengah-tengah, di celah-celah yang masih kosong di kebun kita ini. Jadi ini adalah bibitnya, kita kupas polybagnya dulu, kita kupas pelan-pelan sehingga tidak pecah tanahnya. Kemudian kita turunkan ini. Di dalam lubang ini sudah saya berikan pupuk organik. Saya sudah campur tanahnya dengan pupuk organik. Kemudian lubangnya sudah beberapa minggu yang lalu sudah dilubang. Dan kita turunkan. Biasanya teman-teman petani itu mengarahkan agar tangkai pertama ini diarahkan ke membelakangi munculnya matahari pertama. Hanya saja karena sini ada batu, maka kita arahkan ke serong sedikit biar tidak terlalu mengarah ke barat. Yang penting dia bisa terkena paparan sinar matahari pertama. Kemudian kita timbun dengan menggunakan tanah yang ada di permukaan, tanah, atau menggunakan galian pembuangan pertama dari lubang. Jadi yang kita gunakan menimbung adalah tanah yang di permukaan yang masih warna, sambil kemudian kita timbun dengan sampai rata dengan permukaan tanah di sekitarnya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini sahabat tani. Injak, yang penting menginjaknya jangan terlalu ke pohon supaya tanah polybagnya tidak pecah. Kemudian setelah itu kita guyur dengan air. Kita guyur, kita siram dulu pelan-pelan, kemudian kita guyur. Kita guyur, kita habiskan airnya, kita guyur. Kemudian sahabat tani, ini saya sudah siapkan daun untuk untuk menjadi naungan karena sekarang ini cuaca sangat panas terik. Ini langit pun sebenarnya masih sangat cerah.
belum ada tanda-tandanya akan hujan dalam waktu dekat, sehingga lebih bagusnya barangkali kalau kita pasangi naungan.